Guys, jujur ya, pernah nggak sih kita mikir uang yang kita simpen di bank itu sebenarnya lagi ngapain? Apakah cuma numpuk angkanya di buku tabungan, di aplikasi mobile banking, atau sebenarnya uang kita itu lagi kerja di luar sana? Mungkin untuk usaha yang nggak ramah lingkungan, produksi-produksi yang ninggalin limbah, atau perusahaan-perusahaan yang usahanya tidak ramah lingkungan. Sementara di sisi lain, bumi kita itu lagi capek banget teman-teman. Polusi di mana-mana, sampah numpuk, cuaca yang nggak bisa diprediksi. Nah, di tengah-tengah kondisi kayak gini muncul satu pertanyaan. Bisa nggak sih ekonomi tetap jalan, tapi bumi juga tetap aman? Jawabannya bisa. Dan salah satu jawabannya ada di Bank Syariah dan juga ekonomi hijau atau Green Economy. Green Economy. Green Economy. Green Economy. Green Economy itu bukan tren musiman dan bukan cuma estetika hijau di media sosial. Green Economy merupakan suatu transisi ekonomi menuju model yang berkelanjutan, di mana transisi ini didorong oleh investasi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga mengurangi resiko lingkungan. Intinya, ekonomi boleh tumbuh, tapi nggak dengan cara merusak alam. Konsep ini nyambung banget sama prinsip berkelanjutan. Apa yang kita nikmati hari ini, jangan sampai bikin generasi setelah kita menderita. Menurut United Nations Environment Program, ekonomi hijau atau Green Economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan juga mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Dengan pertumbuhan populasi dan konsumen yang meningkat, sumber daya alam dapat terancam. Nah, Green Economy menawarkan suatu solusi dengan mengedepankan efisiensi sumber daya inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Dan kalau kita tarik ke nilai Islam, ini relevan banget sama peran manusia di bumi sebagai khalifah, bukan penguasa yang semena-mena, tapi penjaga bumi yang bertanggung jawab. Banyak orang masih mikir kalau bank syariah itu hanya bank biasa tanpa riba. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Bank syariah berdiri di atas 3 prinsip. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, transparansi. Dan yang ketiga adalah keberhasilan. Yang bikin beda dari bank syariah itu nggak cuma ngelihat untungnya aja, tapi ngelihat dampaknya. Nah, kalau ada usaha yang merusak lingkungan, eksploitasi alam berlebihan, ngerugiin masyarakat sekitar, bank syariah itu wajib mikir ulang. Kenapa bank syariah wajib mikir ulang? Karena sistem bank syariah sendiri itu bagi hasil. Bank dan nasabah itu partner. Jadi kalau usahanya rusak, yang rugi nggak cuma satu orang, tapi untuk semua orang. Makanya bank syariah sendiri itu lebih milih usaha yang lebih etis, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada produk-produk bank syariah yang ramah lingkungan. Yang pertama, ada pembiayaan bagi hasil. Dalam syariah, kita mengenalnya dengan mudharabah dan musyarakah. Secara teori, ini adalah kontrak kemitraan berbasis bagi hasil, di mana bank dan nasabah menanggung resiko bersama bukan sekedar cuan instan, melainkan keberlanjutan sektorial seperti pertanian organik dan usaha daur ulang. Yang kedua, ada green financing atau pembiayaan hijau. Bank syariah seperti BSI menerapkan filter agar modal mengalir ke proyek rendah karbon seperti energi surya dan manajemen limbah. Yang ketiga, ada green sukuk atau obligasi syariah hijau. Indonesia adalah pionir dalam green sukuk. Ini adalah instrumen investasi berbasis aset nyata, di mana dana investor dikunci khusus untuk proyek strategis seperti perlindungan hutan dan transportasi publik listrik. Yang terakhir ada siswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kini siswaf dikelola secara produktif menjadi wakaf hutan atau wakaf air bersih.
Secara teori, ini adalah instrumen redistribusi kekayaan yang menjamin ekosistem alam terjaga hingga masa mendatang. Sekarang pertanyaannya, anak muda bisa ngapain aja sih? Jawabannya banyak. Anak muda mungkin belum punya jabatan atau modal besar, tapi perubahan bisa dimulai dari keputusan kecil setiap harinya, terutama soal keuangan. Mulai dari hal simpel. Yang pertama, menabung di bank syariah. Dengan menabung di bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia, kita dapat mendukung sistem keuangan yang berbasis keadilan, transparansi, dan bebas riba. Kedua, memilih produk sistem keuangan yang ramah lingkungan. Contohnya, mendukung pengelolaan sampah dan daur ulang. Yang ketiga, dukung UMKM hijau. Contohnya, daur ulang dan petani organik. Jadi, peran anak muda memang terlihat sangat kecil. Tapi, jika dilakukan bersama dan terus-menerus, dampaknya akan sangat berarti. Kedepannya, Bank Syariah berpotensi menjadi motor penggerak green economy karena memiliki nilai dasar yang kuat. Dengan kombinasi nilai agama, kesadaran lingkungan, dan inovasi keuangan. Dengan kombinasi ini, Bank Syariah bisa menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan ekonomi sekaligus krisis iklim. Jadi intinya, green economy merupakan sistem ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Nah, Bank Syariah sendiri bukan cuma soal halal atau haram, tapi mempunyai prinsip keadilan, transparansi, kemanfaatan, dan adanya larangan maghrib, masyir, horor, dan juga riba. Dan untuk produk-produknya, yang pertama ada pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, green financing. Dan yang ketiga, green sukuk. Dan yang terakhir, siswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai anak muda, kita memiliki peran penting untuk mendorong green economy dengan memilih produk keuangan yang positif, ramah lingkungan, mendukung UMKM hijau, atau investasi di instrumen yang mendukung lingkungan. Kedepannya, Bank Syariah bisa menjadi potensi mendorong green economy yang lebih baik dengan kombinasi nilai-nilai agama, kesadaran lingkungan, dan juga inovasi keuangan. Kalau kita bisa nabung, investasi, dan ibadah sekaligus untuk menjaga lingkungan tetap aman, kenapa harus ragu? Yuk, mulai dari sekarang, keuangan kita bisa jadi bagian solusi untuk bumi yang lebih baik.